Oke, hari ini kita akan belajar tentang salah satu bagian dari listrik statis, yaitu kapasitas kapasitor. Ini salah satu bagian kecil ya dari listrik statis, kapasitor. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu nih apa itu kapasitor. Kapasitor adalah komponen listrik yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik dan secara sederhana terdiri atas dua keping konduktor yang dipisahkan oleh jarak dan bahan tertentu. Nah, jadi alat kapasitor ini digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Nah, menyimpannya di mana? Menyimpannya itu di keping sejajar ini nih, keping konduktor. Ini ada yang warna oranye, ada yang warna biru. Nah, ini nanti muatannya disimpan di sini dan mungkin belum dijelaskan ya dari pengertian tadi, kapasitor ini menyimpan secara sementara. Dia dipisahkan oleh jarak di mana di sini bisa diisi udara, bisa diisi di elektrik. Di elektrik itu misalnya contohnya larutan elektrolit, kertas, eh, dan lain sebagainya. Di sini ini adalah contoh dari kapasitor dalam kehidupan nyata ya. Nah, ini kalau kalian pernah lihat komponen ini, nah kalian berarti pernah lihat kapasitor. Nah, selanjutnya tadi kan kapasitor itu digunakan untuk menyimpan muatan. Yang namanya menyimpan pasti ada punya kapasitas ya. Nah, kapasitas kapasitor itu dituliskan dengan persamaan ini, C0 atau kapasitas kapasitor di dalam udara. Maksudnya di sini tuh di antara keping sejajarnya itu dia udara itu. Nah, ini kapasitas kapasitor yang di antara dua kepingnya itu udara dirumuskan dengan epsilon 0 dikali A dibagi dengan D, di mana epsilon 0 adalah permitivitas ruang hampa, nilainya 8,85, tapi biasanya kalau umpamanya di soal, kadang dibulatkan untuk memudahkan perhitungan, jadinya 9 kali 10 pangkat min 12. A itu adalah luas kepingnya, ya luas kepingnya, dan D adalah jarak antara dua keping. Nah, di sini terlihat ya bahwa kapasitas kapasitor itu sebanding dengan luas. Ya, logisnya semakin luas berarti muatan yang disimpan itu semakin banyak. Ini bisa dilihat ya, positif-positifnya kalau semakin luas ya muatannya bisa semakin banyak. Nah, kalau yang D ini berbanding terbalik, berarti semakin jauh, berarti kapasitasnya malah semakin sedikit. Ingat, apa namanya? Muatannya itu bukan disimpan di antara dua kepingnya, disimpannya hanya pada ininya ya, apa namanya, luas penampang kepingnya, bukan di antara sini. Makanya ini semakin jauh malah semakin kecil. Nah, tadi saya jelaskan bahwa tadi itu ruang di antara plat sejajarnya itu yaitu bisa diisi bahan dielektrik. Nah, sekarang kalau mau diisi bahan dielektrik, persamaannya jadi ini nih. C sama dengan K kali C0. Kapasitas kapasitor saat disisipi bahan dielektrik selain udara, misal di sini disisipin apa ya? Kertas gitu ya. Dikasih kertas. Nah, nanti cara mencari kapasitas kapasitornya yaitu K, konstanta dielektrik, nilainya lebih dari 1. Nah, nanti konstanta dielektrik dikali dengan kapasitas kapasitor di dalam udara. Atau nih kalau mamanya kita turunkan rumusnya. Tadi rumus dari C0, masih ingat nggak? C0 itu rumusnya adalah epsilon 0 A per D. Gitu kan? Jadi kalau mamanya C0-nya dimasukkan ke rumus, kapasitas kapasitor yang memiliki dielektrik adalah K kali epsilon 0 kali A dibagi D. Di mana K tadi adalah konstanta dielektrik, biasanya di soal diketahui gitu ya. Nah, tadi kita udah belajar kapasitas kapasitor. Nah, di sini kapasitas kapasitor pada sumber tegangan. Jadi tadi itu kita belajarnya itu memang benar-benar kapasitor bisa muat berapa gitu ya. Nah, sekarang kalau umpamanya kapasitor dihubungkan dengan baterai, walaupun dari tadi dihubungkan gambarnya dihubungkan dengan baterai, tapi saya tidak menyinggung itu. Nah, ketika dihubungkan dengan baterai, nanti persamaan atau rumus yang digunakan adalah ini nih. Q sama dengan C kali V. Q itu adalah muatan listrik. Berarti artinya muatan listrik yang bisa disimpan. C itu kapasitasnya dan V itu adalah beta potensial. Maksud persamaan di sini apa? Berarti muatan yang dapat disimpan itu tergantung dari kapasitasnya dan tergantung dengan tegangannya. Misal nih, kapasitas kapasitornya itu sama dengan 2 farad, 2F. Terus tegangan, terus di sini tuh dihubungkan dengan tegangan 2 volt. Berapa muatan yang dapat tersimpan? Berarti tinggal 2 kali 2. Berarti muatan yang dapat disimpan 4 kolom. Nah, di sini walaupun dari persamaan ini kita bisa tuliskan bahwa C itu sama dengan Q per V, bukan berarti misal nih ada apa namanya?
tadi deh, misal muatannya itu 4 kolom, muatannya 4 kolom. Misal saya punya muatan yang tersimpan itu ternyata 4 kolom. Terus tegangannya itu pada tegangan 2 volt. Berapa kapasitas kapasitornya? C sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2 gitu ya. 2 farad. Tapi terus tiba-tiba saya ganti lagi. Oh, ternyata muatannya itu masih 4, tapi V-nya saya ganti, V2-nya jadi 8 volt itu. Apakah kapasitas kapasitornya ganti? Nah, enggak ya. Jadi dari persamaan ini itu tidak bisa untuk jadi kalau mamanya dilihat dari persamaan yang saya turunkan ini, itu kan terlihat seperti kapasitas kapasitor itu tergantung dari muatan sama tegangan. Bukan. Ini adalah seperti kalau umpamanya dihubungkan dengan listrik, kapasitas kapasitornya itu tidak berubah, yang berubah itu malah muatannya. Jadi C di sini itu tetap. Yang menjadi faktor penentu hanya persamaan yang tadi, persamaan yang ini. Jadi yang ini walaupun terlihat ya bahwa ini dari rumus tuh C bisa diganti-ganti tergantung Q sama V, tapi bukan. Q sama V bukan faktor penentu nilai C. Nilai C sendiri tadi dipengaruhi oleh konstanta dielektrik, epsilon 0, luas sama jaraknya. Gitu ya. Nah, yuk saya punya soal latihan. Tentukan faktor yang mempengaruhi besarnya kapasitas kapasitor. Tadi sebenarnya rumusnya ada 2 ya. Yang pertama adalah yang ini, K kali epsilon 0 kali A per D sama C sama dengan Q per V. Tadi saya sudah jelaskan bahwa rumus yang kedua ini tidak berpengaruh pada kapasitas. Mau tegangannya itu dinaikkan seberapapun sampai 1001 juta volt, C tidak akan berubah. Yang berubah mungkin hanya Q-nya. Q-nya mungkin akan naik juga ya. Tapi kalau kapasitas kapasitornya itu tetap sama. Nah, seperti yang saya tadi jelaskan bahwa kapasitas kapasitor itu dipengaruhi oleh persamaan satu ini. Nah, berarti faktor-faktor yang mempengaruhi apa? Yang pertama K. K itu konstanta dielektrik. Berarti bukan sebenarnya yang berpengaruh bukan konstantanya tapi jenis dielektriknya ya. Jenis dielektrik. Misal dia itu kertas, keramik, dan lain-lain. Itu K. Yang kedua, kalau epsilon 0 ini kayak tetapan ya, jadi tidak berubah-ubah, jadi bukan faktornya. Yang kedua adalah A, luas. Semakin besar luas, otomatis kapasitasnya semakin besar. Yang terakhir adalah D, jarak antar pelat. Nah, jarak antar pelatnya, semakin besar jarak antar pelatnya, dia malah semakin kecil karena berbanding terbalik. Oke, ini adalah latihan untuk menghitungnya. Sebuah kapasitor terbuat dari 2 lempeng aluminium masing-masing luasnya 1 meter persegi. Berarti diketahui A-nya adalah 1 meter persegi. Dipisahkan oleh parafin. Parafin ini berarti dielektrik ya. Setebal 0,4 mm. Dia berarti jaraknya ya, D sama dengan 0,4 mm. Kalau dijadiin meter, berarti 0,4 naik 3 ya, kali 10 pangkat min 3. Biar lebih bagus lagi, 0,4 berarti kan 4 kali 10 pangkat min 1, kali lagi 10 pangkat min 3. Hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat min 4. Jika permitivitas listrik dalam ruang hampa ini, kelewatan, ini ada konstanta dielektrik, kelewatan K sama dengan 4. Terus itu permitivitas di dalam ruang hampa itu epsilon 0. Di sini dituliskan 9 kali 10 pangkat min 12. Nanti kalau ini yang epsilon 0 mengikuti dari soalnya ya. Kalau dia mintanya ini 9 ya 9. Ada yang kadang mintanya 8,85 ya, diikuti saja. Kadang ada juga yang epsilon 0-nya tidak diketahui. Kalau tidak diketahui tetap saja ditulis epsilon 0, nggak usah dirubah angka. Nah, di sini yang ditanyakan adalah besar kapasitasnya. C sama dengan tadi K kali epsilon 0 kali A dibagi D.
K-nya itu 4, epsilon 0-nya itu 9 kali 10 pangkat min 12, A-nya itu 1, per D-nya itu 4 kali 10 pangkat min 4. Dari sini kita bisa coret angka 4 ya, sehingga 9 sisanya kali, nah 10 pangkat ini 10 pangkat min 12, 10 pangkat min 4-nya naik jadi 10 pangkat 4. Jadinya 9 kali 10 pangkat min 8 farad. Oke, inilah kapasitas kapasitor.